The Business School, Robert T. Kiyosaki, Bab 2. Ada lebih dari satu cara untuk menjadi kaya. Bisakah Anda mengajari saya cara agar jadi kaya? Saya bertanya kepada guru saya. Tidak, guru biologi saya menjawab. Tugas saya adalah membantumu lulus, supaya kau bisa mencari pekerjaan yang bagus. Tapi bagaimana kalau saya tidak menginginkan pekerjaan? Bagaimana kalau saya ingin kaya? Tanya saya. Kenapa kau ingin kaya? Guru saya balas bertanya. Karena saya ingin bebas. Saya ingin memiliki uang dan waktu untuk melakukan hal-hal yang saya inginkan. Saya tidak ingin menjadi karyawan seumur hidup. Saya tidak ingin mimpi saya ditentukan oleh seberapa besar gaji saya. Itu omong kosong. Kau memimpikan kehidupan orang kaya yang kerjanya hanya bermalas-malasan. Dan kau tidak akan bisa jadi kaya kalau kau tidak mendapat nilai bagus dan pekerjaan bergaji tinggi, ujar guru saya. Sekarang, lanjutkanlah membedah katakmu. Dalam buku saya yang lain dan program pendidikan saya sering menyebutkan 3 jenis pendidikan berbeda yang dibutuhkan jika kita ingin sukses secara keuangan dalam hidup, yaitu pendidikan skolastik, profesional, dan keuangan. Kesatu, pendidikan skolastik. Pendidikan jenis ini mengajari kita membaca, menulis, dan berhitung. Itu adalah pendidikan yang sangat penting, terutama saat ini. Secara pribadi, saya tidak berprestasi dalam level pendidikan ini. Dalam sebagian besar hidup saya adalah siswa yang mendapat nilai C, semata karena saya tidak tertarik dengan mata pelajaran yang diajarkan. Saya adalah pembaca yang sangat lamban, dan saya tidak pandai menulis. Meskipun lamban membaca, saya tetap banyak membaca. Hanya saja saya membaca dengan sangat lambat dan kadang perlu mengulang 2 atau 3 kali sebelum bisa memahami isi bacaan. Saya juga lemah dalam hal menulis meskipun saya tidak berhenti menulis. Sebagai catatan, meskipun lemah dalam hal menulis, saya cukup beruntung karena memiliki 7 buku di daftar buku laris The New York Times, The Wall Street Journal, dan Business Week. Seperti yang saya sampaikan di buku Rich Dad Poor Dad, saya bukanlah penulis terbaik. Saya adalah penulis terlaris. Pelatihan penjualan dari ayah kaya membuahkan hasil berlimpah, meskipun tidak membantu saya mendapat nilai bagus di sekolah. Kedua, pendidikan profesional. Pendidikan jenis ini mengajari Anda cara bekerja untuk uang. Saat saya masih muda, teman-teman saya yang paling pintar menjadi dokter, pengacara, dan akuntan. Sekolah profesional lain mengajari orang cara menjadi asisten medis, tukang ledeng, kontraktor, montir listrik, dan mekanik. Jika melihat-lihat bagian pendidikan atau sekolah di Yellow Pages di buku telepon, Anda akan menemukan daftar sekolah-sekolah yang mengajarkan keterampilan spesifik untuk suatu pekerjaan tertentu yang membuat orang-orang semakin bisa dipekerjakan. Secara pribadi, saya tidak berprestasi pada level pertama pendidikan, yaitu level skolastik. Saya tidak didorong untuk menjadi dokter, pengacara, atau akuntan. Sebaliknya, saya melanjutkan sekolah di New York, tempat saya menjadi perwira kapal, menjalankan kapal-kapal seperti kapal tanker untuk Standard Oil dan kapal-kapal penumpang seperti yang ada di program televisi The Love Boat. Setelah lulus, karena perang Vietnam pecah, bukannya bekerja untuk industri perkapalan, saya pergi ke Pensacola, Florida, masuk US Navy Flight School, dan menjadi pilot untuk Korps Marinir Amerika Serikat di Vietnam. Kedua ayah saya berkata memperjuangkan negara sudah menjadi tugas putra bangsa. Jadi saya dan kakak laki-laki saya mendaftar sukarela ke Vietnam. Saat berumur 23 tahun, saya sudah memiliki 2 profesi, sebagai perwira kapal dan pilot. Tapi saya tidak pernah benar-benar menggunakan keduanya untuk mencari uang. Sebagai catatan, saya rasa cukup ironis melihat fakta bahwa keterampilan yang paling membuat saya terkenal sekarang adalah keterampilan menulis, mata pelajaran yang harus saya ulangi 3 kali saat SMA. Ketiga, pendidikan keuangan. Inilah pendidikan yang membuat Anda belajar
untuk membuat uang bekerja untuk Anda, bukannya Anda bekerja untuk uang. Ini adalah pendidikan level ketiga yang tidak diajarkan di kebanyakan sekolah. Ayah miskin berpikir, seseorang hanya membutuhkan pendidikan skolastik dan profesional yang baik untuk bisa bertahan di dunia nyata. Ayah kaya berkata, kalau pendidikan keuanganmu buruk, kau akan selalu bekerja untuk orang-orang kaya. RichDad.com telah berusaha sebisa mungkin menciptakan produk-produk yang dapat mengajarkan pendidikan keuangan sama baiknya dengan ayah kaya. Kami memiliki produk-produk seperti permainan Cashflow 101, 202, dan Cashflow for Kids yang merupakan cara menyenangkan untuk mempelajari pendidikan dan pola pikir keuangan yang diajarkan ayah kaya kepada saya. Sekali lagi, belajarlah membuat uang bekerja untuk Anda, bukannya Anda bekerja untuk uang. Bencana keuangan. Menurut saya, Amerika Serikat dan banyak negara barat lain akan menghadapi bencana keuangan. Bencana keuangan yang disebabkan oleh sistem pendidikan yang gagal menyediakan pendidikan keuangan yang memadai untuk para siswa. Seperti yang sayangnya diketahui oleh kebanyakan dari kita tidak menerima pendidikan keuangan yang layak di sekolah. Dan menurut saya, mengetahui cara mengatur dan menginvestasikan uang adalah keterampilan hidup yang sangat penting. Baru-baru ini kita melihat jutaan orang kehilangan triliunan dolar di pasar saham. Dalam waktu dekat, saya memprediksi akan terjadi bencana keuangan karena jutaan orang yang lahir setelah 1950 tidak akan punya cukup uang untuk pensiun. Yang lebih penting daripada uang untuk pensiun adalah uang untuk layanan kesehatan. Saya sering mendengar penasihat keuangan mengatakan, biaya hidup Anda akan turun setelah Anda pensiun. Yang tidak disampaikan oleh penasihat keuangan semacam itu adalah bahwa setelah Anda pensiun, pengeluaran untuk kesehatan Anda akan meningkat, meskipun biaya hidup Anda berkurang. Ayah miskin percaya bahwa pemerintah harus mengurus orang-orang yang tidak punya uang. Meskipun hati saya setuju dengannya, pikiran keuangan saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemerintah kita sanggup menanggung jutaan orang yang akan segera membutuhkan dukungan keuangan untuk hidup dan membayar biaya kesehatan. Pada 2010, generasi pertama dari 83 juta orang generasi baby boom akan mulai pensiun. Pertanyaan saya, berapa banyak dari mereka yang memiliki cukup uang untuk bertahan hidup setelah tak lagi bekerja? Dan jika jutaan orang membutuhkan miliaran dolar untuk bisa bertahan hidup, apakah para pemuda bersedia membayar biaya hidup para orang tua? Menurut pendapat saya, sistem sekolah wajib mulai memberikan pendidikan keuangan sesegera mungkin. Belajar cara mengatur dan menginvestasikan uang jelas sama pentingnya dengan belajar membedah kata. Sebuah komentar pribadi. Saya dan istri saya mampu pensiun dini tanpa pekerjaan, tanpa bantuan pemerintah, dan tanpa saham atau reksadana. Mengapa kami tidak mempunyai saham atau reksadana? Alasannya, menurut kami, kedua hal itu adalah investasi yang sangat beresiko. Menurut saya, reksadana adalah salah satu investasi paling beresiko. Tapi itu bentuk investasi yang bagus jika Anda tidak mempunyai pengalaman dan tidak pernah mengikuti pendidikan keuangan formal. Kalau mengikuti berita keuangan, Anda mungkin menyadari bahwa sebelum kejatuhan pasar saham yang dimulai pada Maret 2000, para penasihat keuangan mengatakan, berinvestasilah untuk jangka panjang, beli dan tahan, dan berdiversifikasilah. Setelah pasar jatuh, mereka menyarankan, berinvestasilah untuk jangka panjang, beli dan tahan, serta berdiversifikasilah. Apakah Anda melihat ada perbedaan? Jadi, jika tidak mempunyai latar belakang pendidikan keuangan, Anda mungkin ingin lebih mengikuti saran para penasehat keuangan manapun yang menyuruh Anda menabung, membeli reksadana, berinvestasi jangka panjang, dan berdiversifikasi. Jika memiliki dasar pendidikan keuangan yang kuat, Anda tidak akan mengikuti saran beresiko semacam itu.
Sebaliknya, Anda dapat melakukan apa yang disarankan ayah kaya kepada saya dulu, yaitu membangun bisnis. Dia berkata, membangun bisnismu sendiri adalah cara terbaik untuk kaya. Setelah kau membangun bisnismu dan arus kasmu sudah besar, kau bisa mulai berinvestasi dalam aset-aset lain. Sekali lagi, membangun bisnismu sendiri adalah cara terbaik untuk kaya. Setelah kau membangun bisnismu dan arus kasmu sudah besar, kau bisa mulai berinvestasi dalam aset-aset lain. Cara lain untuk menjadi kaya. Ayah kaya berkata, karena ada begitu banyak orang yang tidak memiliki pendidikan keuangan yang memadai, mereka mengarang-arang sendiri berbagai cara menarik untuk jadi kaya dengan tidak membangun jaringan bisnis. Misalnya, jutaan orang berusaha menjadi kaya dengan bermain lotre atau bekerja keras atau menabung. Dan beberapa orang sungguh-sungguh kaya menggunakan metode-metode itu. Ayah kaya juga berkata, kalau ingin kaya, kau perlu menemukan cara untuk menjadi kaya yang paling cocok denganmu. Berikut cara-cara lain untuk menjadi kaya. 1. Anda bisa menjadi kaya dengan menikahi seseorang demi uang. Ini adalah cara yang sangat populer untuk menjadi kaya. Bagaimanapun, ayah kaya akan berkata, kau tahu orang macam apa yang menikah demi uang. 2. Anda bisa menjadi kaya dengan menjadi penipu. Ayah kaya berkata, yang jadi masalah dengan menjadi tukang tipu adalah kau harus bergaul dengan sesama penipu. Kebanyakan bisnis dibangun di atas rasa percaya. Bagaimana bisa kau menaruh kepercayaan besar jika mitramu penipu? Dia juga berkata, kalau kau jujur dan melakukan kesalahan jujur dalam bisnis, kebanyakan orang akan maklum dan memberimu kesempatan kedua. Ditambah lagi, kalau bisa belajar dari kesalahan jujurmu itu, kau akan tumbuh menjadi pebisnis yang lebih baik. Tapi, kalau kau penipu dan melakukan kesalahan, pilihannya adalah kau dipenjara atau mitra bisnismu akan mengurusmu dengan cara mereka sendiri. 3. Anda bisa menjadi kaya dengan bersikap serakah. Ayah kaya berkata, dunia ini berisi orang-orang yang menjadi kaya karena serakah. Orang kaya yang serakah adalah orang kaya yang paling dibenci di antara semua tipe orang kaya lain. Setelah kejatuhan pasar saham pada tahun 2000, dunia dipenuhi berita tentang perusahaan-perusahaan yang mengubah catatan keuangan mereka. Kisah para CEO yang berbohong kepada investor, orang dalam yang menjual saham secara ilegal, dan para atasan perusahaan yang menyuruh karyawan membeli saham sementara mereka menjual saham mereka sendiri. Selama berbulan-bulan, berita dunia didominasi oleh cerita-cerita tentang pemimpin Enron, WorldCom, Arthur Andersen, dan analis-analis Wall Street yang berbohong, curang, serta mencuri. Dengan kata lain, orang-orang kaya yang serakah ini sangatlah tamak, sampai-sampai mereka sudi melanggar hukum dan menjadi penipu. Beberapa tahun pertama pada abad ke-21 mengungkap contoh-contoh terbaik dari ketamakan, korupsi, dan kurangnya moral. Hal itu membuktikan bahwa tidak semua orang jahat mengonsumsi narkotika, memakai topeng, dan mencuri dari bank. Keempat, Anda bisa menjadi kaya dengan bersikap pelit. Ayah kaya berkata, berusaha menjadi kaya dengan bersikap pelit adalah cara paling populer yang digunakan orang untuk menjadi kaya. Orang yang berusaha menjadi kaya dengan bersikap pelit adalah mereka yang seringkali mencoba hidup di bawah kemampuan keuangan mereka, bukannya mencari cara untuk meningkatkan kemampuan keuangan mereka. Ayah kaya juga berkata, yang jadi masalah dengan menjadi kaya dengan bersikap pelit adalah pada akhirnya Anda tetap saja pelit. Kita semua pernah mendengar cerita tentang orang yang menghabiskan hidup dengan menyimpan uang, hidup seadanya, dan berbelanja hanya saat ada potongan harga demi mendapatkan sejumlah uang semata. Namun, meskipun punya banyak uang, gaya hidup mereka sama miskinnya dengan orang yang benar-benar miskin. Bagi ayah kaya, memiliki banyak uang tapi memilih untuk hidup seperti orang miskin itu benar-benar tidak masuk akal.
Ayah kaya mempunyai teman yang hidup super irit sepanjang hidup, menabung seluruh uangnya, tidak pernah membeli apapun kecuali kebutuhan sehari-hari yang mendasar. Sedihnya, ketiga anaknya yang sudah dewasa tak sabar menunggunya meninggal supaya mereka bisa mendapatkan uang warisan. Setelah teman ayah kaya ini meninggal, ketiga anaknya berfoya-foya untuk membalas gaya hidup irit yang terpaksa mereka jalani saat sang ayah masih hidup dan menghabiskan seluruh warisan ayah mereka dalam waktu kurang dari 3 tahun. Setelah semua uang mereka habis, ketiga anak ini hidup sama miskinnya dengan ayah mereka dulu, meskipun dulu sang ayah punya banyak uang. Bagi ayah kaya, orang yang menimbun uang tapi tetap hidup seadanya adalah orang yang memuja uang, menjadikan uang sebagai tuan mereka, bukannya belajar menjadi tuan bagi uang. Kelima, Anda bisa menjadi kaya dengan bekerja keras. Masalah yang ayah kaya cermati dari bekerja keras adalah fakta bahwa para pekerja keras seringkali sulit menikmati uang dan hidup mereka. Dengan kata lain, mereka hanya bisa bekerja keras. Mereka tidak tahu cara bersenang-senang. Bekerja keras untuk penghasilan yang buruk. Ayah kaya juga mengajari saya dan putranya bahwa banyak orang bekerja keras demi jenis penghasilan yang salah. Dia berkata, orang yang secara fisik bekerja keras demi uang, seringkali bekerja keras demi jenis penghasilan yang salah. Penghasilan yang harus diupayakan secara fisik adalah penghasilan yang dikenai pajak tertinggi. Orang yang bekerja untuk jenis penghasilan yang salah seringkali bekerja makin keras hanya untuk dikenai pajak yang makin besar. Dalam benak ayah kaya, bekerja demi penghasilan yang dikenai pajak besar adalah sikap yang tidak terlalu cerdas dari segi keuangan. Kebanyakan orang yang memiliki pekerjaan bekerja demi penghasilan yang dikenai pajak tertinggi. Ditambah lagi, orang yang dibayar dengan gaji terkecil seringkali dikenai persentase pajak tertinggi. Saat saya masih kecil, ayah kaya mengajarkan bahwa ada lebih dari satu jenis penghasilan. Dia berkata, ada penghasilan yang baik dan buruk. Dalam buku ini, Anda akan menemukan penghasilan seperti apa yang harus Anda kejar dengan kerja keras, yakni penghasilan yang hanya dikenakan pajak semakin kecil, meskipun penghasilan Anda terus bertambah. Ayah kaya juga menegaskan kepada saya dan putranya bahwa ada banyak orang yang bekerja keras seumur hidup tetapi tidak memiliki apa-apa di penghujung hidup mereka. Dalam buku ini, Anda akan menemukan bagaimana Anda bisa bekerja keras selama beberapa tahun, tapi akhirnya bebas untuk tidak pernah bekerja lagi, kalau memang itu yang Anda inginkan. Keenam, Anda bisa menjadi kaya dengan menjadi sangat pintar, berbakat, menarik, atau jenius. Tiger Woods adalah salah satu contoh pegolf yang luar biasa jenius. Pegolf yang menghasilkan bertahun-tahun mengasah karunia-nya. Namun, menjadi jenius sangat pintar atau berbakat tetap tidak menjamin seseorang bisa kaya. Ayah kaya berkata, dunia ini diisi oleh para jenius yang tidak pernah bisa jadi kaya. Coba saja pergi ke Hollywood. Di sana kau bisa menemukan banyak aktor tampan dan berbakat yang berpenghasilan lebih sedikit daripada kebanyakan orang. Statistik juga menunjukkan bahwa 65% atlet profesional bangkrut dalam 5 tahun setelah karir profesional mereka yang bergaji tinggi berakhir. Dalam dunia uang, butuh lebih dari otak, bakat, atau penampilan menarik pemberian Tuhan untuk bisa kaya. Ketujuh, Anda bisa menjadi kaya dengan mengandalkan keberuntungan. Berusaha menjadi kaya dengan mengandalkan keberuntungan sama populernya dengan berusaha kaya dengan hidup pelit. Seperti yang sebagian besar dari kita ketahui, jutaan orang mempertaruhkan miliaran bahkan triliunan dolar untuk membeli lotre, tiket pacuan kuda, berjudi di kasino, juga di pertandingan olahraga. Mereka berharap bisa kaya dengan mengandalkan keberuntungan. Lebih lanjut, seperti yang kita ketahui, perbandingan orang beruntung dan tidak beruntung adalah 1:1000, bahkan mungkin 1.000.000.
Lagi-lagi, penelitian menemukan bahwa kebanyakan pemenang lotre bangkrut 5 tahun setelah memenangkan lebih banyak uang daripada yang bisa mereka kumpulkan kalaupun mereka hidup 5 kali. Oleh karena itu, menjadi beruntung 1 atau 2 kali tidak berarti Anda bisa mempertahankan kekayaan Anda. 8. Anda bisa menjadi kaya dengan mewarisi uang. Begitu berusia 20-an, kita akan tahu apakah kita akan mewarisi sesuatu. Jika Anda tahu bahwa Anda tak akan mewarisi apapun, jelas Anda perlu mencari cara lain untuk menjadi kaya. 9. Anda bisa menjadi kaya dengan berinvestasi. Salah satu hal yang biasa saya dengar dikeluhkan adalah bahwa berinvestasi itu membutuhkan uang. Dan dalam kebanyakan kasus, itu memang benar. Ada masalah lain dari berinvestasi. Anda bisa kehilangan semua investasi jika Anda tidak berpendidikan secara keuangan dan tidak terlatih menjadi investor. Seperti banyak kita lihat, pasar saham beresiko dan tidak stabil, yang berarti Anda bisa menghasilkan banyak uang pada satu hari dan kehilangan segalanya hari berikutnya. Dalam investasi real estate, meskipun bisa menggunakan uang bankir Anda untuk berinvestasi, tetap saja dibutuhkan uang dan pendidikan untuk mengumpulkan kekayaan besar. Dalam buku ini, Anda akan menemukan cara mendapatkan uang untuk berinvestasi. Yang lebih penting, Anda akan belajar bagaimana caranya menjadi investor sebelum menempatkan uang Anda dalam resiko. 10. Anda bisa menjadi kaya dengan membangun bisnis. Membangun bisnis adalah cara-cara orang terkaya di dunia menjadi kaya. Bill Gates membangun Microsoft, Michael Dell menciptakan Dell Computers di kamar asramanya. Masalahnya, membangun bisnis dari nol masih menjadi cara paling beresiko untuk mengejar kekayaan. Bahkan, sekalipun Anda membeli bisnis waralaba yang bisa mengurangi resiko, itu tetap saja bisa sangat mahal. Harga untuk membeli waralaba terkenal mungkin berkisar antara 100.000 sampai $1,5 juta hanya untuk membeli hak nama. Selain biaya pembelian awal, ada pembayaran bulanan ke pusat untuk biaya pelatihan, iklan, dan dukungan. Ditambah lagi, semua dukungan dari pusat tidak bisa menjamin Anda mendapat kekayaan besar. Seringkali seseorang harus terus membayar sejumlah uang kepada pemilik waralaba atau kantor pusat, meskipun bisnis waralaba pribadinya merugi. Meskipun membeli waralaba tidak terlalu beresiko dibandingkan memulai bisnis sendiri dari nol, statistik menunjukkan bahwa 1 dari 3 bisnis waralaba pada akhirnya akan bangkrut. Perbedaan antara pemilik bisnis besar dan pemilik bisnis kecil. Sebelum beralih membahas cara ke-11 untuk menjadi kaya, saya ingin mendiskusikan perbedaan antara pemilik bisnis kecil dan pemilik bisnis besar. Perbedaannya adalah bahwa pemilik bisnis besar membangun jaringan. Dunia ini dipenuhi pemilik bisnis kecil yang memiliki restoran. Perbedaan antara pemilik satu restoran dan Ray Kroc yang mendirikan McDonald's adalah bahwa McDonald's merupakan jaringan restoran hamburger yang dikenal sebagai jaringan waralaba. Contoh lain yang berbeda adalah pemilik bisnis kecil yang memiliki toko reparasi televisi dibandingkan Ted Turner yang membangun CNN yang merupakan singkatan dari Cable News Network. Sekali lagi perhatikan kata network atau jaringan. Intinya, perbedaan antara pemilik bisnis kecil dan bisnis besar adalah semata ukuran jaringan mereka. Meskipun banyak pemilik bisnis kecil memang memiliki bisnis, mereka jarang membangun jaringan. Sederhananya, membangun jaringan bisnis adalah cara orang-orang terkaya di dunia menjadi kaya. Cara ke-11 untuk menjadi kaya. Anda bisa membangun bisnis pemasaran jaringan. Alasan saya menulis bisnis pemasaran jaringan sebagai cara ke-11 untuk menjadi kaya adalah karena itu merupakan cara yang sangat baru dan revolusioner untuk memperoleh kekayaan besar. Jika melihat 10 cara sebelumnya untuk menjadi kaya,
Anda mungkin menyadari bahwa fokusnya adalah pada siapa yang menjadi kaya. Dengan kata lain, itu bisa dilihat sebagai fokus yang serakah. Misalnya, seseorang yang berusaha menjadi kaya dengan hidup pelit lebih banyak berfokus pada diri sendiri dan mungkin beberapa anggota keluarga serta teman. Orang yang menikah demi uang jelas berfokus pada uang untuk diri mereka sendiri. Bahkan, bisnis besar juga hanya berfokus membuat kaya segelintir orang. Ketika bisnis waralaba muncul, hal itu memungkinkan lebih banyak orang menjadi pemilik bisnis dan berbagi kekayaan. Tapi dalam banyak kasus, bisnis waralaba sangat terbatas bagi orang-orang yang mempunyai uang untuk membeli hak nama. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, saat ini harga waralaba McDonald's lebih dari $1 juta hanya untuk memulai. Oleh sebab itu, bukannya mengatakan orang-orang seperti itu adalah jahat atau tamak, saya hanya berkata bahwa dalam kebanyakan kasus fokusnya bukanlah membuat orang-orang kaya, melainkan untuk membuat satu orang menjadi kaya. Sekali lagi, bisnis pemasaran jaringan adalah cara baru dan revolusioner untuk memperoleh kekayaan. Alasan saya menempatkan bisnis pemasaran jaringan sebagai cara ke-11 untuk menjadi kaya secara terpisah dari cara-cara lain adalah karena bisnis itu merupakan cara revolusioner untuk berbagi kekayaan dengan siapapun yang benar-benar ingin mendapatkan kekayaan besar. Sistem pemasaran jaringan dibuat untuk memungkinkan semua orang berbagi kekayaan. Sistem pemasaran jaringan, sistem yang sering saya sebut sebagai waralaba pribadi atau jaringan bisnis besar yang tak kasat mata, menurut saya adalah cara yang sangat demokratis untuk menciptakan kekayaan. Sistem itu terbuka bagi semua orang yang memiliki niat, tekad, dan kegigihan. Sistem itu tidak peduli di universitas mana Anda kuliah, atau apakah Anda kuliah atau tidak, apa ras dan jenis kelamin Anda, seberapa menariknya Anda, siapa orang tua Anda, atau seberapa populernya Anda. Kepedulian utama sebagian besar perusahaan pemasaran jaringan adalah seberapa besar keinginan Anda untuk belajar berubah dan berkembang, serta apakah Anda memiliki nyali untuk terus menjalani suka dan duka selagi belajar menjadi pemilik bisnis. Baru-baru ini, saya mendengar rekaman suara seorang investor yang sangat terkenal dan kaya sedang menyampaikan pidato untuk sekolah bisnis ternama. Saya tidak menyebutkan nama sekolah dan nama sang investor karena yang ingin saya sampaikan bukanlah berita yang menyanjung. Investor itu berkata, "Saya tidak tertarik mengajari orang berinvestasi. Saya tidak tertarik membantu mendorong kehidupan orang lain. Yang saya inginkan hanyalah menghabiskan waktu bersama orang-orang cerdas seperti Anda di sini, di sekolah bisnis yang ternama itu." Meskipun secara pribadi tidak sependapat dengan investor itu, saya tetap memuji kejujurannya. Sebagai orang yang saat tumbuh dewasa menghabiskan banyak waktu bersama teman-teman kaya dari ayah kaya, saya sering mendengar komentar semacam itu. Tapi dulu hal itu diucapkan secara diam-diam dan rahasia. Di muka publik, teman-teman ayah kaya menghadiri acara amal dan mendonasikan uang untuk sasaran-sasaran yang populer. Tapi banyak di antara mereka hanya melakukannya demi mengejar penerimaan sosial. Dalam pertemuan-pertemuan pribadi, saya sering mendengar pendapat mereka yang sebenarnya. Pendapat yang senada dengan ucapan investor terkenal yang berpidato di hadapan sekolah bisnis ternama itu. Tentu saja tidak semua orang kaya memiliki sikap semacam itu. Bagaimanapun, saya terus dibuat tercengang melihat betapa banyaknya orang kaya dan sukses yang bisa meraih kekayaan serta kesuksesan karena mereka serakah dan tidak tertarik membantu orang-orang yang kurang beruntung. Sekali lagi, saya menyatakan tidak semua orang kaya memiliki sikap ini. Tapi kalau dilihat dari pengalaman saya, persentasenya cukup signifikan. Alasan utama saya mendukung industri pemasaran jaringan adalah sistem mereka lebih adil daripada sistem pengeruk kekayaan yang ada sebelumnya. Henry Ford, salah satu pebisnis terhebat di dunia, menjadi kaya dengan memenuhi penyataan misi perusahaannya, Ford Motor Company. Pernyataan misi Ford adalah
mendemokratisasi mobil. Alasan pernyataan misi itu sangat revolusioner adalah pada setiap pergantian abad, mobil hanya bisa dimiliki oleh orang kaya. Henry Ford memiliki gagasan membuat mobil dengan harga terjangkau untuk semua orang. Itulah makna dari mendemokratisasi mobil. Menariknya, Henry Ford sempat menjadi karyawan Thomas Edison dan pada waktu luang mendesain mobil pertamanya. Pada tahun 1903, Ford Motor Company lahir. Dengan memangkas biaya produksi dan mengadaptasi lini perakitan untuk memproduksi secara massal mobil-mobil murah yang terstandarisasi, Ford pun menjadi produsen mobil terbesar di dunia. Henry Ford tidak hanya membuat mobil-mobil buatannya lebih terjangkau, dia juga membayar gaji tertinggi di industri mobil. Di samping menawarkan rencana pembagian keuntungan kepada karyawan, mendistribusikan 30 juta dolar per tahun kepada para pekerja, dan 30 juta dolar per tahun jauh lebih berharga pada tahun 1900-an dibandingkan sekarang. Dengan kata lain, Henry Ford adalah sosok yang menjadi kaya karena dia tidak hanya peduli pada konsumen, tapi juga pekerjanya. Dia adalah pria yang murah hati, bukan pria yang tamak. Henry Ford juga mendapat banyak kritik dan serangan personal dari anggota masyarakat yang mengaku sebagai intelektual. Henry Ford tidak berpendidikan tinggi dan sama seperti Thomas Edison sering diejek karena tidak menamatkan pendidikan formal. Salah satu kisah favorit saya tentang Henry Ford adalah ketika dia diminta mengerjakan sebuah tes oleh para akademisi yang mengaku diri mereka pintar. Pada hari tes itu, sekelompok orang pintar datang untuk memberinya tes oral. Mereka ingin membuktikan bahwa Henry adalah orang bodoh. Tes dimulai dengan salah seorang akademisi mengajukan pertanyaan seperti, berapa kekuatan daya regang dari besi gulung yang Anda gunakan? Ford, karena tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan itu, mengangkat salah satu gagang telepon di mejanya dan memanggil wakil Presiden Ford yang tahu jawabannya. Sang wakil presiden datang dan Ford pun mengulangi pertanyaan tadi. Sang wakil presiden memberinya jawaban yang diinginkan para panelis. Kemudian salah satu akademisi pintar memberikan pertanyaan lain dan lagi-lagi Ford yang tidak bisa menjawab menelepon salah satu staf yang tahu jawabannya. Proses ini terus berlanjut sampai akhirnya salah satu orang pintar itu berseru. Lihat kan, ini membuktikan bahwa Anda bodoh. Anda tidak tahu satu pun jawaban dari pertanyaan yang kami tanyakan. Konon Henry Ford menjawab, saya tidak tahu jawabannya karena saya tidak perlu memenuhi otak saya dengan jawaban-jawaban yang Anda cari. Saya mempekerjakan anak-anak muda cerdas dari sekolah-sekolah Anda yang hafal luar kepala jawaban dari pertanyaan Anda tadi. Tugas saya adalah mengosongkan otak saya dari fakta-fakta kecil dan tidak penting seperti itu agar saya bisa berpikir. Setelah itu dia meminta para akademisi pintar itu meninggalkan ruangannya. Selama bertahun-tahun, saya mengingat perkataan yang menurut saya paling penting dari Henry Ford. Berpikir adalah tugas tersulit. Itulah sebabnya begitu sedikit orang yang melakukannya. Sekali lagi, berpikir adalah tugas tersulit. Itulah sebabnya begitu sedikit orang yang melakukannya. Kekayaan untuk semua orang. Menurut saya, bentuk bisnis baru ini, yakni bisnis pemasaran jaringan, adalah revolusi semata karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua orang bisa berbagi kekayaan yang selama ini hanya terbatas untuk segelintir orang yang beruntung. Saya sadar ada kontroversi dari bisnis baru ini, dan di dalamnya memang ada orang-orang tamak dan curang yang hanya ingin mendapat banyak uang dengan cepat. Namun, jika Anda memperhatikan, bentuk bisnis baru ini adalah sistem berbagi kekayaan yang secara sosial sangat bertanggung jawab. Dilihat dari polanya, itu bisnis yang sempurna bagi orang-orang yang senang membantu orang lain. Dengan kata lain, satu-satunya cara bisnis pemasaran jaringan bisa berhasil adalah dengan membantu orang lain ikut menjadi kaya bersama Anda. Bagi saya, itu cara yang revolusioner. Sama revolusionernya dengan Thomas Edison dan Henry Ford kala mereka hidup. Sebelum menutup bab ini, saya tahu kebanyakan orang itu murah hati.
Saya juga tidak mengecam ketamakan, karena sedikit tamak dan mementingkan diri sendiri adalah sikap yang sehat. Ketika ketamakan dan mencari keuntungan diri sendiri menjadi berlebihan, banyak orang memprotes atau menentang dengan jijik. Karena kebanyakan orang murah hati dan ingin membantu sesama manusia. Bentuk baru dari sistem bisnis pemasaran ini memberi lebih banyak orang kekuatan untuk membantu lebih banyak orang. Meskipun tidak semua orang cocok dengan bisnis ini, jika benar-benar ingin membantu sebanyak mungkin orang mencapai target dan mimpi keuangan mereka, bisnis pemasaran jaringan layak Anda pertimbangkan. Kesimpulan dari bab ini, saat ini ada banyak cara seseorang bisa menjadi kaya. Cara terbaik adalah dengan menemukan cara yang paling cocok untuk Anda. Jika Anda senang membantu orang lain, saya percaya bentuk sistem bisnis baru ini, pemasaran jaringan, adalah cara yang tepat. Itulah sebabnya saya memberi judul buku ini The Business School untuk mereka yang suka membantu orang lain. Jika Anda tidak terlalu berminat membantu orang lain, masih ada setidaknya 10 cara lain untuk menjadi kaya. Dalam bab-bab berikutnya, saya mendiskusikan nilai pokok yang saya temukan di mayoritas perusahaan pemasaran jaringan. Menurut saya, nilai-nilai pokok itu adalah pertimbangan paling penting untuk menentukan apakah Anda akan bergabung ke dalam industri pemasaran jaringan atau tidak. Ayah kaya mengajari saya dan putranya bahwa nilai pokok jauh lebih penting ketimbang uang. Dia sering berkata, "Kau bisa menjadi kaya dengan hidup pelit dan serakah. Kau juga bisa menjadi kaya dengan hidup layak dan bermurah hati. Metode yang kau pilih akan menjadi metode yang paling mendekati nilai pokok yang ada jauh di dalam dirimu." Sampai jumpa di bab selanjutnya.